Kita beralih ke informasi terkait dengan HP Nokia. Tahu nggak HP Nokia? Baterainya awet 2 tahun tuh. Kemarin gue lihat HP Nokia tuh dijadiin pondasi bangunan. Saking kuatnya tuh ya. Iya, nama Nokia pernah identik dengan ponsel tangguh yang nyaris tidak bisa dihancurkan. Tuh, bener kan? Kini kisah di balik kejayaan dan ide liarnya kembali dibuka lewat sebuah arsip desain yang unik di Finlandia. Ini dia informasinya. Di kedalaman Aalto University, Finlandia, tersimpan sebuah kapsul waktu dunia teknologi. Di sanalah arsip desain Nokia kini berada dan mulai dibuka untuk publik. Arsip ini merekam perjalanan kreatif perusahaan yang pernah menguasai industri ponsel global. Bukan hanya produk jadi, tapi juga ide mentah dan konsep eksperimental. Semua menunjukkan bagaimana Nokia berpikir jauh melampaui zamannya. Arsip ini berisi lebih dari 2 dekade proses desain Nokia. Mulai dari pertengahan 90-an hingga tahun 2017, jejak inovasi dikumpulkan dengan rapi. Peneliti Aalto University mendapatkan akses penuh ke dokumen tersebut. Isinya mencakup lebih dari 20.000 item fisik dan hampir 1.000 GB data digital. Jumlah itu menjadikannya salah satu arsip desain teknologi terbesar di dunia. Menurut desainer sekaligus peneliti Lu Chen, kebiasaan mengarsip sudah dimulai sejak era kejayaan Nokia. Para desainer kala itu rutin menyimpan prototipe, sketsa, dan korespondensi internal. Semua proses kerja didokumentasikan secara detail. Hal ini jarang dilakukan perusahaan teknologi lain pada masa itu. Kini kebiasaan tersebut menjadi harta karun sejarah. Arsip Nokia akhirnya jatuh ke tangan Aalto University setelah Microsoft menghentikan bisnis ponsel bermerek Nokia. Akuisisi arsip dilakukan pada tahun lalu. Sejak saat itu, tim peneliti mulai mengkaji dan menatanya kembali. Arsip ini tidak hanya menyimpan benda, tetapi juga cerita di baliknya. Cerita tentang ambisi, kegagalan, dan keberanian bereksperimen. The designers decided to start documenting their working process, practices to show how the position of design in the bigger corporations. And then they start archiving their work. And the prototypes, the documents, the correspondence between colleagues, and I think that's the actual origin story of the archive. We have prototypes, different type of prototypes, material samples, form models, presentation deck, sketches, and posters, and publications, internal publications, and so on. Nama Nokia sendiri punya sejarah panjang sebelum dikenal sebagai raksasa teknologi. Perusahaan ini berdiri pada 1865 sebagai pabrik kertas dan sepatu bot karet. Berbasis di kota kecil bernama Nokia, Finlandia Selatan, perusahaan ini terus berevolusi. Puncak kejayaannya terjadi pada 2008 dengan pangsa pasar global mencapai 40%. Saat itu Nokia menjadi standar dunia ponsel. Ponsel Nokia begitu populer hingga nada dering bawaannya disebut-sebut dikenali burung. Namun, dominasi itu perlahan runtuh ketika era smartphone datang. Persaingan ketat dengan Apple dan produsen Asia mulai terasa. Nokia dinilai terlambat membaca tren layar sentuh. Sejumlah produk gagal menggait pasar dan menggerus posisinya. Meski begitu, arsip ini menunjukkan sisi lain Nokia yang jarang diketahui. Banyak konsep futuristik ternyata sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Salah satunya proyek Imageware yang membayangkan perangkat wearable seperti kalung dan jam. Ada pula konsep Morph yang mengeksplorasi nanoteknologi dan perangkat fleksibel. Ide-ide ini menjadi cikal bakal teknologi masa kini. Arsip ini juga membuat desain ikonik yang dicintai banyak orang. Ponsel legendaris Nokia 3310 dan 810 atau banana phone dari film The Matrix termasuk di dalamnya. Bahkan ada dokumentasi bagaimana Nokia memadukan teknologi dengan dunia fashion. Mereka pernah tampil di majalah Vogue dan film-film Hollywood. Pendekatan ini menunjukkan ponsel sebagai bagian gaya hidup. Anna Valtonen, mantan manajer desain Nokia, menyebut desain warna-warni kala itu sangat kontekstual. Menurutnya, ponsel seharusnya dipandang sebagai pakaian atau aksesori. Tidak semua orang harus memilih warna dan bentuk yang sama. Pendekatan ini terasa kontras dengan ponsel modern yang seragam.
Namun, justru disitulah nilai pembelajarannya. The fact that they look so colorful to the eye today, you should maybe rather compare it to, something else that, clothes. You wouldn't have everyone dressing in exactly black polo necks or cars or apps for that matter. This was an era where there was a really big technology breakthrough, where a lot of development was happening in a really rapid process. It was really just quite fast moving at the time. And we're sort of in a similar situation now, with a lot of new technology that we are approached with, but we don't quite know what it is yet. So I think in that sense it could be a really good set of material to learn from. Kini sebagian arsip Nokia dapat diakses melalui portal daring gratis. Lebih dari 700 entry sudah dipublikasikan untuk umum. Bagi peneliti, arsip ini bukan sekedar soal ponsel, ia menjadi cermin hubungan manusia dengan teknologi. Dari kejayaan hingga kejatuhan, Nokia meninggalkan pelajaran berharga bagi masa depan inovasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.